Sebelumnya perkenalkan, nama saya Timothy Henok Parasian dan di sini saya akan mereview film Bangku Kosong, dimana cerita ini mengisahkan sebuah sekolah yang sedang melakukan ujian untuk kelulusan mahasiswa dan siswinya. Ya, bisa dibilang sekolah ini sangat ketat. Di setiap penjuru ruangan terdapat CCTV pengawas, yang dimana CCTV ini diawasi oleh Ibu Amanda. Tanpa panjang-panjang, ketika kita ketahuan melakukan kecurangan, ya kita akan langsung mendapatkan hukuman, dimana hukumannya ini kita tidak dapat lagi mengikuti ujian tersebut. Lalu pada suatu saat terdapat 2 mahasiswa dan 2 mahasiswi. Ya, totalnya ini menjadi 4 seorang pelajar, di mana seorang pelajar tersebut ketahuan menyontek atau melakukan kecurangan satu sama lain. Lalu dengan bijak Ibu Amanda menyuruh petugas yang sedang mengawasi ujian tersebut untuk menyobek kertas ulangan mereka dan membawanya ke ruangan lain untuk diberikan hukuman. Ibu Amanda ini sebenarnya memiliki toleransi yang sedikit baik, karena keempat pelajar tersebut dapat mengikuti ujian kembali, tetapi dengan, ya bisa dibilang seperti saling membelakangi. Jika mereka ketahuan menyontek kembali, maka ujian tersebut akan berakhir. Ya, seperti itulah. Dan ketika mereka dimasukkan ke dalam ruangan tersebut yang sedang diberikan hukuman, ternyata terdapat mahasiswi yang sedang kesurupan, yang dimana menurut saya itu tidak lazim, yang dari tiba-tiba matanya putih dan terbang ke atas. Awalnya saya kira hanya satu saja yang kesurupan, dan ternyata ya semuanya kesurupan dan saling bunuh satu sama lain. Bisa dibilang aneh sih sebenarnya. Apalagi itu sebenarnya kayak film zombie sih. Entah di mana ini kayak filmnya itu sangat boring menurut saya. Ya, saya nggak tahu dibawa kemana alur cerita tersebut. Yang saya nonton aja sih, ya tanpa saya pikir panjang saya menghabiskan film tersebut. Sebenarnya banyak plot twist yang saya dapatkan, ya gimana ya, tapi saya merespon film ini dengan sangat baik karena saya menontonnya sampai habis. Yang paling penting itu ialah ketika seseorang sedang ingin meninggalkan sekolah tersebut, maka orang tersebut akan kesurupan. Ternyata selama ini itu awal mula terjadinya kesurupan di sekolah tersebut karena Ibu Amanda sendiri. Ya, mengapa disebut bangku kosong? Karena terdapat
salah satu bangku yang kosong, yang dimana terdapat mahasiswi ketahuan menyontek dan diancam oleh Ibu Amanda untuk tidak lulus. Singkat cerita, mahasiswi tersebut bunuh diri atau yang dibilang dengan cara gantung diri di UKS. Dari situ Ibu Amanda sangatlah takut. Ya, dia tidak menelepon polisi, dia tidak membocorkan hal itu kemanapun, yang niatnya sampai ujian sekolah berakhir. Ya, dari situlah mahasiswi tersebut dirasuki, atau bisa dibilang arwahnya itu dipergunakan oleh seorang dukun pada zaman dahulu, yang dimana dia membunuh dengan keji untuk mendapatkan ilmu hitam. Ya, bisa dibilang dia Pak Ujang. Pak Ujang sendiri ini dia meninggal karena dibunuh oleh seorang paranormal, yang dimana paranormal tersebut menyelamatkan Ibu Amanda di dalam tragedi tersebut. Ya, paranormal tersebut sedang diincar kembali oleh si Ujang, dan dengan inilah mereka tahu bahwa hantu atau jin yang sedang merasuki siswi tersebut adalah seorang yang psycho, sangat keji, yang suka membunuh pada zaman dahulu. Dan dengan cara tersebut mereka berniat untuk mengalahkan Pak Ujang yang sedang meneror satu sekolah. Ketika mereka sedang ingin menyelamatkan, ternyata para mahasiswi dan siswa sudah diculik ke alam lain, yang mereka ini harus melakukan ritual untuk pergi ke alam tersebut. Tanpa pikir panjang, Ibu Amanda pergi ke alam tersebut dengan seorang gadis dari anak Pak Ayub, di mana mereka memasuki alam gaib tersebut dan bertemu dengan Pak Ujang. Di sini Pak Ujang sedang melakukan ritual lagi di alam gaib. Buat apa coba? Dan ketika mereka saling bertemu, mereka adu kekuatan antara anak Pak Ayub dan dengan Pak Ujang. Di sini Pak Ujang kalah karena bisa dibilang 2 lawan 1. Tidak sangat logis, bukan? Logis sih sebenarnya, 2 lawan 1 ya kalah. Cuman Pak Ujang ini sudah banyak ilmu tapi tetap kalah walaupun di dalam alam gaib. Dan Pak Ujang tersebut sendiri terbakar oleh api yang membakar rumahnya di alam gaib. Dan semua mahasiswa dan siswi yang terkurung di alam gaib tersebut beserta dengan anaknya Pak Ujang, maksudnya dengan anaknya Pak Ayub ya, nggak mungkin anaknya Pak Ujang, orang udah mati ya kan, itu selamat. Dan Pak Ujang dengan Bu Amanda tidak kembali, atau bisa dibilang Bu Amanda mengorbankan diri demi membunuh Pak Ujang.
ini karena Bu Amanda punya dendam pribadi terhadap sosok tersebut. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri.